Saat kita keluar rumah naik motor misalnya, kalau di tengah jalan ada motor lain yang mendahului dengan bel-bel dan blayer-blayernya, bagaimana perasaan kita? Mungkin bisa jadi hati kita sebelum berangkat keluar dari rumah tentram, enak, bahagia. Namun setelah di jalan ada aura panas yang menyelimuti hati kita. Cerita lain saat kita sebelum pegang HP terasa sangat bahagia. Namun setelah pegang HP, baca status teman kita atau baca grup WA, ternyata membicarakan tentang kita. Apalagi yang bicarakan sesuatu yang negatif. Bagaimana perasaan kita? Begitu juga dengan cerita-cerita yang lain. Ternyata hati kita itu bisa bahagia, bisa senang, atau bahkan bisa sumpah atau sakit hati dalam rentang waktu yang sangat cepat. Dan kalau kita lihat faktor paling banyak yang mempengaruhi kondisi hati kita adalah eksternal. Coba kita ingat diri kita. Seberapa banyak yang merusak dan mengganggu hati kita antara internal dan eksternal? Bisa jadi membatasi akses kita ke eksternal sebagai obat bagi kita. Ini bukan berarti meniadakan. Contohnya, batasi melihat status orang lain atau baca grup WA yang membuat kita terganggu. Hanya membatasi diri. Sambil jalan kita mulai mengendalikan diri. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Momentum Ramadan saat yang sangat tepat untuk merekatkan hati kita kepada-Nya. Hati kita jangan mau diganggu orang lain, karena kebahagiaan itu milik kita. Yang menentukan kebahagiaan itu internal kita, bukan orang lain. Jangan sampai kebahagiaan kita hilang karena dirampas oleh orang lain. Kebahagiaan itu mahalnya luar biasa. Tidak ada orang yang bisa menjual kebahagiaan, karena kebahagiaan itu tidak diproduksi orang lain. Kebahagiaan itu hanya ada pada hati kita.